Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas SBAT, SBA Tekstil. Kira-kira seperti apa perusahaannya akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya bahwa 80% SBAT ini dimiliki oleh Pak Tan Heng Lock. Ya, 20% dimiliki oleh masyarakat. Dan ini jajaran komisaris utama dan juga direktur utamanya. Ya, jadi Pak Santoso Wijoyo sebagai komisaris utama, lalu Pak Jeffrey Junaidi ini sebagai direktur utama. Kita akan melihat di sini nih sekilas tentang perseroan ya, tuh dia pabriknya dari si perseroan. Dan perseroan ini sejak didirikan itu selalu bergerak di bidang tekstil dan menggunakan mesin-mesin Eropa, terutama Jerman. Selain itu juga ada pakai mesin dari China, Taiwan dan juga Jepang. Proses produksinya mulai dari sorting, lalu spinning, dan terakhir di packing. Ini udah mendapatkan sertifikasi ya, ISO 9001 2015. Dan hasil produksinya akan seperti ini. Jadi ada cotton OA yarn, jadi ada poly cotton bleach dan lain sebagainya. Bisa dilihat di materi public expose-nya. Dan pelanggan perseroan sendiri membutuhkan benang-benang dari perseroan karena memang ingin memproduksi yang namanya sarung tangan, kain pel, jeans, handuk, lap meja, kain batik dan lain sebagainya. Jadi banyak banget kegunaannya. Pelanggan perseroan sendiri ada dari lokal dan juga ada dari ekspor ya. Ya kalau dari lokal ada PT Dragon Product Indonesia, ada New Suburtex, dan kalau dari ekspor ada Highwood Trading, Adam Caps, and Textile dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali. Kalau dari penjualan dan pemasaran 22% itu diekspor dan 78% itu lokal. Jadi kalau misalnya ekspornya itu ke berbagai negara ya, dari Kanada, Uruguay, Jerman, Mesir, Afrika Selatan, Rusia, Korea Selatan dan juga Jepang. Jadi distribusi produk perseroan ini udah cukup luas ya, bukan cuma di Indonesia aja. Nah, keunggulan kompetitifnya menggunakan bahan recycle. Jadi benar-benar menarik nih perseroan ini. Tidak adanya menggunakan bahan kimia. Lalu hubungan baik dengan customer dan supplier, keahlian dalam customized products dan kualitas produksi yang terjamin. Jadi memang ini adalah keunggulan dari perseroan ini. Kira-kira seperti apa kinerja dari perseroan ini? Kita akan melihat langsung dari laporan keuangannya ya di bulan Juni 2020. Ya, jadi ini laporan keuangannya PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil atau SBA Tekstil. Kita melihat langsung di sini perseroan memiliki kas sekitar 5 miliar. Lalu piutang 39 miliar, piutang lain-lain ya, pihak berelasi ini cukup besar 104 miliar. Ini cukup bikin ragu sebenarnya kalau misalnya ada piutang pihak berelasi yang cukup besar ya. Persediaan 128 miliar, total aset lancarnya 298 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari aset tidak lancarnya, aset tetapnya 202 miliar dan uang muka aktifanya 42 miliar. Nah, di sini kita bakal ngelihat dari sisi liabilitasnya bahwa utangnya si perseroan cukup besar. Utang bank jangka pendeknya 234 miliar, utang bank yang jatuh tempo 24,4 miliar. Sementara kita lihat sendiri tadi kas perseroan cuma sekitar 5 miliar. Kira-kira perseroan ini bisa bayar apa enggak? Harusnya bisa ya, tinggal nanti mungkin tambah pinjaman lalu untuk refinancing. Pinjaman jangka panjangnya cukup besar juga, 91,4 miliar. Nah, ini kita mesti hati-hati nih karena kalau dilihat sekilas berarti posisi neraca perseroan kurang gitu menarik, kurang gitu bagus ya. Dan tambahan modal di store baru IPO ya, jadi 83. Jadi ekuitas menjadi 184 miliar. Jumlah lembar saham 2,12 ya, 2,12 pada Juni 2020. Oke, jadi sekilas ya tentang neraca perseroan. Kita bakal melihat dari kinerja si SBAT ini seperti apa. Di tengah pandemi ternyata turunnya nggak gitu banyak, dari 106 miliar sekarang menjadi 91,3 miliar. Nah, labanya turunnya tapi cukup dalam, dari 38 menjadi 20 M. Nah,
Beban umum dan administrasi masih cukup tinggi sehingga perseroan ini akhirnya mencatatkan kerugian 6,6 miliar. Tapi karena adanya pendapatan lain-lain sebesar 28,6 miliar, perseroan ini akhirnya bisa mencatatkan yang namanya laba. Nah, di sini kita juga perhatikan bahwa beban keuangannya gede banget. Nah, ini sebenarnya udah boleh saya katakan tidak sehat ya, tidak sehat karena kalau bisa laba usaha itu 5 kalinya dari beban keuangan. Sementara di sini laba usahanya 4 miliar tapi beban keuangannya 13,7 miliar. Nah, kalau kayak gini gimana caranya investor itu dapat profit ya kan? Nah, di sini karena adanya beban atau pendapatan lain-lain lah ya, pendapatan lain-lain sebesar 28 miliar, makanya perseroan ini bisa mendapatkan profit nih 3,7 miliar. Nah, cuman apa ini sebenarnya pendapatan lain-lain ini? Kita akan coba langsung lihat ke footnote-nya si perseroan. Nah, ternyata pendapatan lain-lainnya ini adalah pendapatan asuransi ya 21,6 miliar dan juga pendapatan bunga sekitar 6,4 miliar. Jadi di tahun depan pendapatan asuransi ini saya cukup yakin ya di tahun depan udah nggak ada lagi gitu pendapatan asuransi. Kalau misalnya tiba-tiba ada lagi, jadi ini sebenarnya perusahaan tekstil atau perusahaan asuransi ya kan. Nah, jadi pendapatan asuransi ini bukan merupakan pendapatan dari operasional, jadi seharusnya kita harus hapuskan. Nah, kalau misalnya kita hapuskan 21 miliar ini, ya labanya perseroan yang tadinya bisa 3 miliar, itu akhirnya harus mencatatkan kerugian sebesar 18 miliar. Nah, itulah kenapa kita harus melihat laporan keuangan ini nggak cuman melihat apakah perusahaan itu laba atau tidak, tapi ternyata laba dari SBAT ini boleh dikatakan ya datang dari non operasional sehingga kita harus melakukan adjustment. Dan perseroan ini kalau misalnya di harga 102 itu market cap-nya sekitar 216 miliar. Jadi boleh dikatakan masih sangat mahal ya walaupun udah turun dari 350 ke 102 miliar. Ke 102 per lembar, sorry. Jadi moga-moga sedikit mencerahkan teman-teman investor semuanya tentang saham SBAT ya, Sejahtera Bintang Abadi Tekstil. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.